Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya M. Dwiki Alfauzan dengan nomor induk mahasiswa 215050 100 111 058. Di sini saya akan memaparkan studi kasus negara dan warga negara dalam perhubungan sektor ekonomi yang sangat hangat tentunya. Hal ini bertujuan untuk memenuhi nilai kuis mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pengampu Pak Anwar Hidayat, MH. Sebelum masuk ke topik utama, mari kita simak berita berikut. Badan Pusat Statistik BPS melaporkan perekonomian Indonesia pada kuartal 2 2021 tumbuh sebesar 7,07% secara year on year. Angka ini lebih tinggi dari ekspektasi pasar di angka 6,57%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2021 dibandingkan kuartal sebelumnya mencapai 3,31%. Kepala BPS Margo Yuwono menjelaskan ada dua faktor yang menjadi penopang laju pertumbuhan ekonomi. Pertama adalah basis yang rendah atau low base effect, dan kedua adanya perbaikan dari berbagai aktivitas ekonomi. Perekonomian Indonesia tumbuh 7,07%. Sedangkan kalau secara kumulatif, artinya dari Januari sampai dengan Juni tahun 2021 terhadap Januari-Juni tahun 2020, perekonomian Indonesia tumbuh 3,10%. Pertumbuhan ekonomi tinggi pada triwulan 2 secara Y on Y itu selain karena faktor adanya pemulihan ekonomi, juga karena faktor low base pada triwulan 2 yang lalu. Gitu ya. Jadi beberapa negara yang pertumbuhan ekonominya anjlok di triwulan 2 tahun lalu, cenderung ekonomi mengalami pertumbuhan. Capaian ini sekaligus membuat ekonomi Indonesia keluar dari resesi. Sebelumnya sejak kuartal 2 2020 hingga kuartal pertama 2021, ekonomi Indonesia mengalami kontraksi akibat pandemi COVID-19. Di kuartal kedua 2020, ekonomi terkontraksi 5,32%, kemudian minus 3,49% di kuartal 3 2020. Tekanan ekonomi terus berlanjut di kuartal 4 2020 dengan kontraksi 2,19%, dan terakhir minus 0,74% di kuartal pertama 2021. Pertumbuhan ekonomi sebesar 7,07% di kuartal kedua 2021 ini sekaligus menjadi yang tertinggi sejak kuartal pertama tahun 1997. Berita yang disampaikan sebelumnya berupa pertumbuhan ekonomi negara Indonesia yang akhirnya menyentuh teritori positif. Artinya Indonesia resmi keluar dari resesi. Itu merupakan berita yang baik bagi negara Indonesia, apalagi warga Indonesia. Menurut rilis data Badan Pusat Statistik atau BPS, pada tanggal 5 Agustus 2021, ekonomi Indonesia pada triwulan 2 di tahun 2021 ini tumbuh 3,31% secara kuartalan. Sedangkan secara tahunan atau year one year, pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 2 menyentuh 7,07% setelah 4 kuartal sebelumnya yang berada di zona negatif. Peningkatan mobilitas panjang April hingga Juni kemarin mendorong tumbuhnya konsumsi rumah tangga masing-masing warga negara. Selain itu, industri pengolahan juga memberikan kontribusi yang cukup signifikan. Selain itu, kinerja ekonomi kuartal 3 sangat bergantung pada penanganan pandemi dan terbatasnya mobilitas akibat varian Delta yang baru-baru ini. Nah, sebenarnya bagaimana sih peran dari negara atau dari pemerintah? Nah, untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah akan menjaga mesin pertumbuhan ekonomi dengan cara meningkatkan serapan belanja pemerintah secara investasi. Selain itu, Menteri Sri Mulyani, Menteri Keuangan Indonesia, tetap optimis terhadap prospek pemulihan Indonesia, meski ada batasan dan pengelonjakan kasus COVID-19. Pemerintah tetap optimis terhadap pemulihan ekonomi di Indonesia karena pemerintah beranggap bahwa di tahun 2021 ini merupakan tahun yang akan memperbaiki perekonomian Indonesia. Berikut paparan dari Menteri Sri Mulyani.
tahun 2021 sebetulnya kita tadinya melihat dan memproyeksikan akan menjadi tahun pemulihan, dan memang seluruh indikator ekonomi hingga kuartal kedua menunjukkan suatu akselerasi pemulihan yang cukup meyakinkan. Namun kemudian kita dijeda oleh varian Delta ini yang mengharuskan kita untuk melakukan adjustment atau penyesuaian melalui pembatasan-pembatasan yang tentu nanti juga berpengaruh terhadap momentum pemulihan ekonomi. Namun ini tidak berarti kita menyerah. Kita harus terus merekalibrasi, merevisi, dan melakukan penyesuaian sehingga kita tetap yakin pada momentum pemulihan tersebut yang saya yakin masih sangat kuat, dan juga dari sisi kemampuan kita untuk menahan dan mengatasi pandemi penyebaran COVID-19 ini. Oke, kali ini studi kasus berdasarkan media cetak Birawa Opini yang ditulis oleh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang, Novi Puji Lestari. Adapun poin yang disampaikan yaitu tentang perekonomian pada kuartal selanjutnya itu sangat bergantung pada masyarakat atau warga negara dikarenakan dampak COVID-19 yang signifikan terhadap penurunan perekonomian nasional maupun global. Adapun solusi-solusi yang saya rangkum berdasarkan studi kasus yang Mbak Novi sampaikan, yaitu yang pertama melakukan pemulihan usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM. Yang kedua melakukan edukasi dan implementasi digitalisasi transaksi kepada pelaku UMKM. Yang ketiga target penerimaan pajak. Yang empat mengurai permasalahan fundamental ekonomi nasional. Dengan cara itu dapat memungkinkan perekonomian pada kuartal selanjutnya dapat terus meningkat daripada kuartal-kuartal sebelumnya. Oke, sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Studi kasus negara dan warga negara dalam sektor ekonomi, maka dapat disimpulkan bahwa perekonomian selanjutnya berpengaruh kepada kita. Terutama saya mengingatkan agar teman-teman yang belum vaksin, agar segera vaksin, agar supaya Indonesia pulih, perekonomian bangkit, warga sejahtera. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.